Pemirsa KPU, DPR, dan pemerintah menyatakan ikut putusan MK terkait aturan pilkada. Tapi publik masih was-was akan ada skenario luar biasa yang menegasikan putusan MK. Masih adakah celah? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Mbak Bivitri. Selamat malam. Mbak Bivitri, jadi sebenarnya apakah masih ada celah untuk mengutak-atik putusan MK ini, Mbak? Iya, menurut saya sih masih ada celah ya. Jadi saya kira tadi Pak Ahmad Doli bilangnya jangan negative thinking, tapi saya kira bukan negative thinking ya, tapi kita waspada, kita critical thinking berdasarkan apa yang pernah terjadi. Nah, di mana celahnya? Kita kan perhatikan ada putusan 60 yang ambang batas, ada putusan yang 70 yang soal umur. Nah, harus diakui memang kalau putusan 60 itu luar biasa clear, tapi putusan 70 itu amar putusannya memang menolak permohonan. Baru dikatakan bahwa usia itu harus dihitung pada saat pendaftaran, itu di dalam pertimbangannya. Nah, itu celahnya di situ. Dan kalau saya sudah baca draft peraturan KPU yang beredar, dan memang kelihatannya KPU beritikat baik ya kalau dari peraturan yang beredar itu draftnya, kelihatannya akan dilakukan atau usia 30 itu tetap sesuai putusan MK memang akan dilakukannya atau dihitungnya pada saat pendaftaran atau penetapan calon begitu ya. Nah, tapi saya kira selama belum ada palu yang diketok, selama belum diundangkan peraturan KPU-nya, kita harus tetap waspadai apa yang akan terjadi dalam negosiasi politik ini. Karena bagaimanapun biasanya DPR, karena ada intensi yang kita bisa baca minggu lalu, itu bisa saja menekan KPU, dan itu skenario yang masih mungkin terjadi, Mas. Ada juga bermunculan opini para pakar begitu ya bahwa MK melampaui wewenangnya dalam putusan nomor 60. Apakah Anda melihat ini bentuk perlawanan dari kubu yang kontra dengan putusan MK, Mbak Bivitri? Ya, itulah narasi yang keluar memang banyak sekali ya, mulai dari berlebihan ya, ultra petita, kemudian dikatakan MK bukan membuat undang-undang. MK memang tidak membuat undang-undang, tapi jangan lupa memang sudah diakui baik secara keilmuan maupun secara praktik, MK bisa membuat putusan yang sifatnya memaknai suatu undang-undang, seperti halnya putusan 90. Jadi di soal itu kita clear, putusan 90 bisa diterima, dan banyak putusan lainnya juga sudah terjadi, sudah lama ini, sudah lebih dari 10 tahun terjadi, bisa diakui. Kalau masalah di luar yang diminta, ultra petita, itu juga sebuah praktik yang bisa ditemui juga. Intinya adalah kita harus lihat pertimbangan hukumnya. Di pertimbangan hukumnya apa yang diputus oleh MK menurut saya tetap konsisten. Karena waktu MK memutus sekian persen yang turun itu ya, misalnya Jakarta menjadi 7,5%, itu basis argumennya adalah karena ingin melihat demografi dari suatu provinsi atau kabupaten atau kota. Jadi konsisten dengan itu, maka karena ingin mengembalikan kedaulatan rakyat begitu. Jadi sebenarnya masih konsisten, dan pada praktiknya juga sudah lama ada hal-hal yang diputuskan agar konsisten dengan penalaran hukum yang mereka buat. Nah, intinya adalah kalau seandainya ada ketidaksetujuan terhadap putusan MK itu, tentu saja bisa. Saya juga seringkali tidak setuju pada putusan MK. Tapi DPR tidak bisa dengan wewenangnya membuat undang-undang membalikkan putusan itu. Itu poin pentingnya. Kalau tidak setuju, silakan mohonkan lagi ke MK, biarkan MK memutus kembali, mungkin saja dengan putusan yang berbeda isinya dan argumen yang berbeda. Tapi DPR itu tidak bisa mengklaim bahwa karena saya membuat undang-undang, maka saya bisa mengatur apapun sesuai dengan keinginan saya. Beda, karena dalam konstitusi kita supremasi konstitusi, bukan supremasi wakil rakyat, dan dalam konstitusi kita sudah ada pembagian kekuasaan antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Dan MK sebagai yudikatif memang yang akan menyatakan mana yang sesuai konstitusi, mana yang tidak. Dan itu putusan MK berlaku erga omnes, artinya berlaku untuk semua, tidak hanya pada pemohon, termasuk lembaga-lembaga negara. Nah, jadi memang harus diikuti, dan tidak bisa ada interpretasi yang berbeda, dan upaya-upaya penggunaan wewenang, atau saya boleh sebut penyalahgunaan wewenang membuat hukum oleh DPR maupun pemerintah. Kan ada gosip juga apakah mungkin ada perpu misalnya begitu ya, berarti pemerintah itu juga tidak bisa.
tetap saja bagaimanapun yang diputus MK itu yang harus diikuti oleh semua lembaga negara lain karena kita terikat pada Undang-Undang Dasar 1945, Mas. Jadi PKPU itu masih diperlukan tidak? Kenapa tidak mengikuti putusan MK saja, Mbak Bivitri? Oh ya, peraturan KPU itu tetap diperlukan untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Kita jangan lupa waktu putusan 90, waktu itu yang putusan menghebohkan karena persoalan Gibran waktu itu, kan juga KPU itu mendapatkan sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena tidak membuatkan PKPU-nya dulu, tapi langsung melanjutkan proses. Jadi kehati-hatian KPU untuk membuat peraturan KPU itu baik karena memang ada hal-hal teknis yang harus diakomodasi. Apalagi putusan 60 itu kan soal syarat pendaftaran yang sifatnya lebih rumit ya, 7,5% untuk Jakarta atau untuk daerah lain sekian persen, 2% dan lain sebagainya. Itu semua nanti kan harus ada pengaturan teknisnya. Misalnya formulirnya yang seperti apa, misalnya ternyata sekarang yang harus dilihat adalah daftar pemilih tetap, karena disitulah asal prosentasenya, tidak seperti dulu yang dihitung dari kursi di DPRD. Hal-hal seperti itu memang harus diperjelas, tapi dasarnya sudah betul putusan MK, peraturan KPU hanya menjelaskan secara teknis putusan MK tersebut, karena putusan MK itu adalah undang-undang sebenarnya, gitu Mas. Baik. Mbak Bivitri, Anda sendiri sejauh ini melihat publik bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk itu seperti apa? Bagaimana kita mengawal ini dengan waktu yang tersisa? Ya, yang pasti sekarang juga beredar ya di banyak grup-grup WhatsApp misalnya tentang apa yang tengah dibicarakan. Dan saya yakin ini banyak sekali yang memantau Metro TV juga untuk mengetahui apa nanti keputusannya. Dan saya kira ini bagus karena kita harus menjaga konstitusi memang. Dan saya juga ingin bilang bahwa ini satu fenomena saja. Mungkin besok katanya kan tadi begitu ya kata Pak Ahmad Doli akan diputus sesuai draft peraturan KPU yang sudah baik itu dan kita akan bahagia dengan itu. Tapi saya mau bilang kita harus mencegah jangan sampai ada upaya-upaya penyalahgunaan wewenang membuat undang-undang yang lain-lainnya gitu. Karena jangan lupa ini yang lagi dibahas bukan hanya undang-undang pilkada, tapi ada 17 undang-undang lain yang lagi dikebut menjelang 1 Oktober. Tapi ini menandakan warga negara Indonesia sudah punya pandangan-pandangan kritis ya terhadap apa situasi ketatanegaraan yang sedang terjadi dan memang adalah tugas kita, bukan negative thinking. Kalau soal negative thinking, suuzon gitu ya, prasangka buruk lebih itu kan kalau hubungan ya? antar manusia. Tapi kalau pada negara ya memang kita harus waspada dan menjaga supaya konstitusi tetap tegak. Baik, terima kasih pakar hukum tata negara Mbak Bivitri Susanti sudah memberikan penjelasannya bersama kami dalam Top News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.